Memancing ikan target memiliki tantangannya tersendiri, apapun targetnya. Baik ikan target yang spesifik atau mencari strike ikan impian. Lebih dari 1 bulan saya dan Agus merencanakan trip untuk mencari ikan ini. Kami mencari info spot yang tepat, membaca arus dan musim, hingga memilih kapten yang tepat. Target kami kali ini bukan hanya ikan biasa, the longtail ruby sniper. Ikan merah misterius yang hidup di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Bukan hanya soal kedalaman, kami harus berhadapan dengan arus yang tidak terduga, ombak besar, dan struktur karang yang bisa memutus tali kami kapan saja. Satu kesalahan kecil berarti kehilangan umpan, atau lebih parah lagi kehilangan momen strike yang langka. Jadi ini bukan hanya tentang menangkap ikan, ini adalah tentang perjuangan, kesabaran, dan sedikit keberuntungan. Belum ada tongkolnya, nggak dapat umpan. Panik. Jam setengah 11 belum ada tongkol. Panik. Setelah lonceng dibunyikan tepat sekitar pukul 11 malam menjadi pertanda bahwa transaksi boleh dilakukan. Sayangnya kami tidak mendapatkan umpan tongkol di sini. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli ikan layang sebanyak 5 kg. Karena di pasar ini minimal pembelian ada di 5 kg. Setelah tadi malam sekitar pukul 11 kami selesai membeli umpan di Pasar Gunung Agung, saya dan Agus kembali harus bersiap pada pukul 5 dini hari. Kami berangkat dari Denpasar menuju ke dermaga Serangan untuk selanjutnya bertemu dengan kapten di sana. Target kita berlayar sebelum jam 6 pagi. Oke, mancing kali ini adalah mancing lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu videonya. And then targetnya tetap longtail ruby sniper karena ini udah dari lama aku sama Agus targetin. So, kita mancing itu di kedalaman antara 100 sampai 200 meter dengan teknik dasaran. Kenapa aku sama Agus nargetin banget ikan longtail ruby sniper? Karena satu, harganya mahal. Kedua, buat aku pribadi, ikan ini cantik. Oke, morning everyone. Hari ini kita udah di spot lagi. Kita tapi nggak tahu ya spotnya spot apa ini. Kita cuma ada di pertengahan antara Bali sama Nusa Penida. Belum tahu pasti nama spotnya apa. Ini masih belum jam 7. Actually udah jam 7. Sorry, ini jamnya masih jam WIB. Ini jam WIB. Sekarang udah jam 7:30 pagi. Kita mau coba main dasaran di sini hari ini. Agus di belakang kamera mau coba dulu main jigging pakai 300 gram jignya. Aku mau coba main dasaran sama kapten di belakang juga main dasaran. So hopefully hari ini bagus. Cuaca sih sedikit mendung, cuma ya masih oke lah, masih terang. Angin juga masih oke. Nggak tahu nanti siang, tapi mudah-mudahan hari ini sampai siang sampai akhir nanti cuacanya bagus. Muncul dia apa namanya? Gulug gitu. Yuk. Mabok dia guys. Baru sampai spot mabok dia guys. Kurang tidur men. Ada rasa pusing, ada ngeles, nggak ada rasa tidur. Udah tidur aja 4 jam udah banyak. Kurang tidur men. Tidurnya jam 1, bangun jam 2, tidur lagi bangun jam 3. Parah sih. Kita sekarang jig di 300 gram ya. Oke, dia mau coba jig dulu. Ya, aku ntar mau coba prepare. Set tackle yang saya pakai ini biasanya sama aja sih. Legend dari G-Tech Miyazaki dan OJ 2500 MG. Oke, aku mau prepare dulu. Agus sih udah dia prepare. Seperti biasa, aku pakai jigging master Wiki sama rodnya Tokayo kebalik. Ini harusnya. Nah, Tokayo. Ini yang PE 3, slow jigging 3. Max jignya ada di 800 gram. Tapi kita pakai timah bukan pakai jig. Sama juga 700 sampai 800 gram. Gelombang kecil menggoyang haluan kapal dengan lembut. Sebuah pagi yang tampak sempurna untuk memulai perburuan ikan target kami.
Agus tanpa banyak bicara langsung bersiap, lalu berdiri di haluan kapal, dengan semangat yang tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Sementara itu, saya dan Kapten memilih untuk mempersiapkan teknik dasaran terlebih dahulu. Kami mulai memotong-motong ikan layang yang tadi malam kami beli di pasar. Lalu kami mulai merakit rangkaian simpul demi simpul kami pastikan kuat dan rapi. Tidak banyak percakapan di antara kami, hanya suara ombak dan gesekan tali pancing yang terdengar. Setelah semuanya siap, kami menurunkan rangkaian pertama dengan hati-hati ke dasar laut. Tangan saya menggenggam joran, menunggu getaran kecil pertanda umpan mulai didekati ikan. Sial ya, Kleng. Sampai spot pertama tuh mabuk sih, Kleng. Punya, Kleng. Di laut punya, mau mancing pagi-pagi, aduh. Alasannya tuh, Le, kurang tidur, Le. Kurang tidur, terus masuk angin tuh bikin blackout tuh. Untuk aku pribadi ya, Le ya. Itu gila sih. Itu pengaruh banget buat di laut tuh. Nah, terus penting itu buat kalian tuh mancing ke spot yang jauh-jauh itu. Tips ini ya. Kalau mau mancing ke tempat yang berombak, terus dalam jauh kayak gitu, perlu istirahat, men. Perlu istirahat yang cukup tuh. Istirahat cukup, terus sarapannya ada tuh. Tapi nggak banyak ya. Harus tuh. Biar nggak kayak aku tuh mabuk. Lihat aja ntar. Setelah kurang lebih 30 menit Agus mencoba untuk main jigging dan saya mencoba untuk main dasaran. Di titik spot pertama ini kami belum mendapatkan banyak sambaran guys. Jadi kami putuskan untuk pindah atau bergeser ke titik lokasi lainnya. Sesampainya di spot kedua, saya langsung turunkan umpan lagi. Dan tak lama kemudian, strike. Joran saya membungkuk, saya refleks menggulung perlahan. Namun sayang tarikannya cukup ringan, mungkin hanya ikan dengan ukuran sedang. Tapi momen strike pertama selalu jadi penanda baik. Saya senyum sendiri sambil terus mengatur tekanan drag. Di balik ombak, saya tahu petualangan hari ini baru saja dimulai. Ada nggak nih? Ada. Ya ampun, dalamnya. Strike guys. First strike. 300 meter. 300 meter. No electric club. 300 meter manual. Sepertinya tidak banyak melawan ikannya, guys. Tahu ikan apa guys? Hah? Ya. There we go guys. Phew. Ini ikan. Bisa nggak sih dipegang ini? Ikan kedalaman 200 meter guys. Mana dagingnya Gus ini Gus? Oh wow, nice fish. Deko. First strike. Ikan apa ini? Nggak tahu ya. Nggak tahu namanya apa? Oh. Di titik spot yang ini, ikan ada yang makan tapi belum terlalu ganas. Arus sedikit kencang membuat rangkaian saya nyangkut di dasar. Tips untuk kalian, jika main dasaran, timah kalian jangan terlalu los dibiarkan di dasar. Setelah timah menyentuh dasar, tarik atau gulung sedikit timah agar tidak masuk ke dalam karang.
Ketika saya sibuk dengan rangkaian saya yang nyangkut, di sisi lain Agus sudah tepar di haluan karena mabuk. Strike. Ya. Ajar. Nggak mau deh jigging guys. Apa? Nggak mau deh jigging. Upgrade strike. Wah. Perak. Hei. Apa deh? Kenal lo. Si cantik perak. Mantap. Le. Pam like apaan le? Tuh potongin sang. Yuk. Tahu dia kan sendiri kayak itu. Setelah akhirnya rangkaian saya putus, kapten memutuskan untuk pindah ke spot selanjutnya. Di spot ini ikan jauh lebih ganas, mantap, suasana memanas. Di saat ikan sedang ramai dan ganas makan, kondisi mabuk laut Agus semakin parah, tak tertahankan dan akhirnya dia muntah. Yuk, ini guys yang dicari. Wow, ombaknya guys. Ekor panjang, kecil tapi ekor panjang. Kita cari yang lebih besar, oke? So, sebenarnya mancing kali ini adalah mancing kucing-kucingan sama cuaca, karena cuaca di Bali sebenarnya lagi berangin, angin timur, dan kalau kata BMKG itu musim kemarau basah. Jadi anginnya sedikit besar, dan biasanya kalau anginnya besar, ombaknya juga besar. Tapi waktu kemarin kita mancing, cuacanya cukup bagus, cuacanya cerah, and then anginnya juga tidak terlalu kencang, cukup rendah. Habis itu gelombangnya sih yang sedikit agak rese karena sampai si Agus mabuk. Tapi untungnya dia masih bisa main. Dia sempat tidur dulu, habis itu dia bangun, and then dia main strike, mancing strike, bangun tidur strike. Wih, lumayan sih dia dapat beberapa strike. Untuk counternya sendiri di bawah itu bagus, counternya berkarang, cuma tidak setajam karang-karang yang waktu kita mancing di Nusa Penida. Saya cuma habis nyangkut 2 kali aja. Kalau di Nusa Penida kemarin nyangkutnya udah banyak. And then buat arusnya masih enjoy, arusnya kenceng, karena kenceng juga tapi nggak terlalu yang over banget, masih enjoy lah kita main. Tak lama setelah itu, kapten pun ikut menurunkan rangkaiannya.
Dengan gerakan yang tenang tapi penuh pengalaman, ia melempar umpannya ke sisi kapal, lalu membiarkannya tenggelam perlahan ke dasar laut. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba joran kapten melengkung. Strike! Kapten dengan sigap memutar reel, senyumnya mengembang. Saya dan Agus langsung menoleh ke arahnya. Dari cara kapten menarik dan mengatur tekanan, kami tahu ini bukan ikan kecil. Tak lama kemudian, seekor ikan kurisi berhasil ia naikkan ke atas kapal. Warna sisiknya berkilau perak terang bercahaya ketika terkena sinar matahari pagi. Ukurannya cukup besar membuat kami semua bersorak kecil. Meskipun itu bukan ikan target utama kami, namun tetap saja rasanya menyenangkan. Ada semangat yang langsung menyebar di atas kapal. Wah, ini dah dia. Itu udah record belum itu? Ini udah record nih. Ini dia. Ini dia. Kebagian ekor panjang aku sekarang nih. Iya, ini dia. Kebagian ekor panjang aku. Mantap. Ayo. Melengkung tajam. Oh iya Ci, lepas sih. Kok pas. Wih, putus loh. Wih, lepas. Ikan perak si merah-merah merona. Bedanya ekornya nggak panjang, tapi sama-sama jenis kurisi. Snapper, sama-sama jenis snapper. Oke, cari lagi ya. Oh. Strike. Oke, ini nggak terlalu besar nih. Kita pam aja. Kecil. Oke. Ini bawal star berbintang. Good size untuk digoreng. Ouch. Ditusuk. Ini giginya cuman lumayan gini. Kenapa dia disebut bawal ya? Mungkin karena giginya tuh mirip ikan bawal di kolam. Gitu ya mungkin ya. Tahu juga sih. Oke. Mana guntingnya, Men? Men, gunting. Jadi seperti biasa, ritual pertama kalau udah strike ikannya naik tuh insangnya tuh digunting ya guys. Kayak ini nih, gunting insang. Oh, berdarah kan? Jadi itu untuk menjaga kesegaran ikan. Harus halus nariknya, tak bisa dibantu keras-keras nih. Aduh, telurku. Telurmu kegencet sama batang joran anjay. Bawal. Perak kecil. Bagong. Setelah Agus kembali pulih, dia mendapatkan beberapa kali strike, salah satunya ikan kurisi bagong. Kurisi bagong ini umumnya hidup di antara kedalaman 70-200 meter tergantung pada usia ikan itu sendiri. Ikan ini cukup populer bagi para pemancing jigging. Pada usia dewasa menjadi salah satu target yang asik karena powernya yang luar biasa saat fight. Ikan ini bisa tumbuh hingga belasan atau bahkan puluhan kilo. Aku gak dengar. Oh ya, no. Di bagong tuh. Insangnya.
Di akhir waktu memancing kami, ombak makin besar dan angin mulai kencang. Kapten bilang ini spot terakhir sebelum pulang. Saya pun menurunkan satu rangkaian terakhir. Tak lama kemudian, joran saya tertarik dengan sangat kuat. Awalnya saya kira rangkaian nyangkut lagi. Tapi setelah saya ulur beberapa meter, umpan saya diserang kembali. Kali ini saya tahu, pasti ikan besar tenaganya luar biasa. Saya tahan, atur napas, dan pelan-pelan menggulung. Detik demi detik terasa menegangkan. Saya belum tahu ikan apa ini, tapi tarikan dan gerakannya bukan sembarangan. Setelah beberapa menit, ikan yang kami cari sejak lama akhirnya berhasil kami naikkan. Sayangnya, salah satu kamera mati saat momen itu. Tapi tak apa, bagi kami, memori dan sensasi dari momen itu jauh lebih berharga. Misi hari ini sukses total. Oke guys, akhirnya target utama dapat juga, long tail ruby sniper. Oke men. GG. Sayang nggak ke-record di kamera yang satunya. So, it's okay. Yang penting dapat ya. Jadi kalau udah dapat, kita potong insang bagian bawah, 1 atau 2. Kita pilih 2. Wah, Keras men. Kalau Keras. batu keras men. Keras. Masukin lagi gunting. hah? Masukin lagi gunting. Oke. Sampai putus. Muncrat. Kelihatan? Oke. Right guys, kita udah ke pinggir lagi, udah selesai mancing. Kita cuma sampai jam 12 saja mancing karena kebetulan cuacanya emang lagi berangin dan ombaknya gede banget. Tapi hari ini akhirnya kita bisa payback man. Ini the long tail ruby sniper yang udah kita targetin dari beberapa trip ke belakang. Finally sekarang kita bisa bawa. Right? Mission sukses. Oke, Bade, gimana hari ini cuaca untuk cuacanya? Lumayan ekstrim ya, lumayan ekstrim, gelombang lumayan besar, jadinya kita balik gini. Ya, lebih cepat kita balik. Tadi arus tuh agak selok juga ya. Harusnya agak kurang bagus, tapi ya pagi-pagi baru sampai spot, pemancingnya muntah-muntah. Ikan makan, pemancingnya lagi muntah-muntah. Padahal paling semangat ya. Paling semangat berangkat mancingnya gas sampai di tengah pindah tidur. Ya walaupun bakal punya label pendekar mabuk, tapi setidaknya tuh tadi masih bisa mancing kan. Tarikan tuh ada beberapa, aku naikin ikan, cuman satu ada yang lepas tuh. Rasanya sih tuh kayak ruby sniper ya, gede itu kan tarikannya tuh. Tapi ya sayang sekali man, lepas gimana? Fishing is fishing man, mancing, kadang man kadang sing. Yang penting target hari ini dapat man, gokil, Salih pemenangnya. Yo guys, sekarang kita di tempatnya beliau kita mau cari cuan sedikit, anjay. Cari cuan sedikit. Rp1.089.000. Cukup buat trip berikutnya nih men. Finally, akhirnya misi kita berhasil. Misi mencari long tail ruby sniper.
tinggal kalian like, komen, dan subscribe. Pokoknya semuanya nyalain loncengnya. So we'll see you in the next expedition.